Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Benih firman akan ditaburkan, benih ini bertumbuh, subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali pada hidup. Berfirmanlah kepada kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yunus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita baca di ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah saat ini adalah mencocokkan detak jantung kita dengan detak jantung Tuhan. Yang pertama, pendahuluan. Sebuah akhir yang aneh, biasanya sebuah cerita berakhir bahagia ketika misi selesai. Niniwe bertobat. Ini adalah kebangunan rohani terbesar dalam sejarah Alkitab. Namun di pasal 4 kita menemukan sang pengkhotbah Yunus justru mengalami depresi dan marah besar. Kenapa Yunus marah? Karena ia merasa Tuhan terlalu baik kepada orang yang bersalah. Yang kedua, poin pertama, teologi yang benar, hati yang salah. Ayat 1 sampai ayat 3. Yunus berkata di ayat 2, aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Masalahnya Yunus hafal sifat Tuhan, tapi ia tidak suka sifat itu. Diterapkan kepada musuhnya Niniwe. Yunus ingin Tuhan menjadi singa bagi musuhnya, tapi menjadi domba bagi dirinya sendiri. Pelajaran untuk kita, seringkali kita setuju Tuhan itu kasih saat kita yang berdosa. Tapi saat orang yang menyakiti kita diberkati, kita mulai mempertanyakan keadaan Tuhan. Yunus mengingatkan kita, anugerah Tuhan tidak bisa kita kotak-kotakan. Yang ketiga, poin kedua, uji pohon jarak ayat 4-8. Tuhan tidak menghukum Yunus karena kemarahannya. Tuhan justru bertindak sebagai seorang guru yang sabar. Ia menumbuhkan pohon jarak untuk menghibur Yunus, lalu mengirim ulat untuk mematikannya. Reaksi Yunus, ia sangat senang saat ada pohon, kenyamanan, tapi marah sampai ingin mati saat pohon itu hilang. Pelajaran untuk kita seringkali mencintai fasilitas dari Tuhan daripada pribadi Tuhan. Kita sering lebih mengisi kenyamanan kita yang hilang, uang, jabatan, hobi, daripada menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Yang keempat, poin ketiga, kanat dari Tuhan ayat 9-11. Tuhan memberikan argumen penutup yang luar biasa. Engkau sayang kepada pohon itu padahal ia tumbuh dalam semalam dan binasa dalam semalam. Masakan aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu? Tuhan sedang membandingkan sesuatu yang fana, pohon, dengan sesuatu yang kekal, jiwa manusia. Di Niniwe ada 120 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya mereka buta secara rohani. Mereka butuh belas kasihan, bukan sekedar pembalasan. Yang kelima, penutup. Pertanyaan untuk kita. Kitab Yunus ditutup dengan pertanyaan Tuhan kepada Yunus, dan Yunus tidak menjawab. Mengapa? Karena jawaban ini harus datang dari kita yang baca Alkitab hari ini. Apakah kita masih menyimpan dendam yang membuat kita tidak ingin orang lain diberkati? Apakah pohon jarak kenyamanan
kenyamanan diri sudah menjadi berhala yang lebih penting daripada pelayanan. Kesimpulan, marilah kita belajar bahwa kita bukan karena kasih Tuhan yang tidak adil itu, kita pun tidak akan selamat. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, layakkah kita membenci orang lain? Ayat 1 sampai ayat 4 menunjukkan sisi manusiawi yang egois. Yunus merasa reputasinya sebagai nabi hancur karena nubuat penghukuman tidak terjadi karena Niniwe bertobat. Yang kedua, dari ayat 5 sampai 9 menggambarkan kedaulatan Tuhan atas alam. Tuhan menentukan pohon, ulat, dan angin untuk mendidik hati manusia. Yang ketiga, ayat 10 dan 11 menegaskan bahwa misi utama Allah adalah keselamatan, bukan penghukuman. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar benih firman yang Tuhan taburkan ini, benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah 100 kali lipat dalam seluruh hidup kami. Ampuni salah dosa kami yang selama ini kami lakukan, tidak berdengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Baharui hidup kami, agar kami lebih mementingkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.